Oke, bentar lagi kita mau mulai. Jadi hari ini kita akan ngobrol dengan Cece, panggil Cece aja. Cece Weni, iya. dengan Weni ya. Iya, jadi Weni nih sama saya nih dulu satu kampus ya waktu kuliah tuh ya. Udah lama banget ya kita nggak ketemu. Terus habis itu Weni juga belajar fashion, saya juga belajar fashion, cuman kita beda sekolah ya kebetulan ya. Terus habis itu ya taunya Weni tiba-tiba udah di Amerika aja gitu. Udah tiba-tiba jauh gitu ya. Iya, makanya tiba-tiba udah taunya, wih, ini pergi ke Amerika jauh gitu kan, jadi nggak sempat kita ketemu lagi gitu ya. Sudah lama juga. Ini ke Amerika tahun berapa ya berangkatnya? Berapa? Pokoknya 5 tahun yang lalu. 2015 berarti ya, sekitar 2015 ya? Iya. Oke, ya itu sih. Jadi udah nggak ketemu sih, aku juga waktu itu nggak di... Ya, Kenapa? Iya udah lama, makanya jadi nggak sempat bertemu lagi gitu loh sejak kita sekolah itu kan ya. Oke. Terus oke. Aku penasaran sebenarnya sih sama Bu ini sekarang kan lagi ngerjain bisnis batik ya mungkin ya, lebih fokus ke batik ya. Jadi ya aku penasaran sih ini kok bisa terinspirasi untuk bikin brand itu, karena kan kalau lihat di Amerika tuh pasti bukan orang Indonesia ya. Maksudnya kan ya orang lokalnya kan masih orang bule ya. Nah terus ini bisa kepikiran bikin brand ini gitu di sana, itu gimana sih ceritanya? Oke, jadi sebenarnya sebelum berangkat ke Amerika, saya udah ada brand Wish Fashion dulu udah ada. Jadi saya punya 2 fashion boutique di salah satu mall di Surabaya. Terus habis gitu, tapi itu main produknya sebenarnya tas imitasi, kulit imitasi wanita sama pakaian wanita yang ready to wear gitu. Terus habis itu kan saya menikah, terus habis itu suami saya ambil studi lanjut di Amerika, di Chicago gitu. Jadi mau nggak mau semua yang toko butik saya semua harus tutup. Terus habis gitu saya mikir kayaknya masih pengen terusin brandnya gitu. Terus apa yang saya punya yang kira-kira orang sini nggak punya gitu ya, yang saya punya ya culture keindonesiaannya itu. Jadi saya waktu pertama kali berangkat bawa banyak kain batik, terus ya udah dibawa ke sini, terus coba buat aja, terus dijual online, begitu. Oh gitu. Jadi ya nih ya, awalnya tas ya, aksesoris juga berarti ya Winnie ya? Sorry? Aksesoris ya berarti? Iya, iya awalnya tas, aksesoris. Oke, jadi ini ya. Tapi kalau di sana, maksudnya awalnya gimana? Maksudnya penerimaan masyarakatnya gimana gitu untuk brand ini? Untuk kain batiknya sendiri itu sebenarnya sangat susah karena buat mereka itu sesuatu yang asing. Jadi itu kayak gimana ya? Kayak itu culture orang Indonesia itu nggak untuk orang Amerika gitu. Jadi contohnya kayak apa ya? Kayak misalnya kan batik itu nggak cuma orang Indonesia yang punya, tapi banyak negara lain yang punya batik juga. Salah satunya itu Afrika. Afrika juga punya batik. Mereka biasanya bikin dari lumpur. Terus habis gitu, tapi mereka kan punya motif tersendiri ya. Saya nggak yakin juga sih kalau misalnya kita misalnya pergi ke pop-up market gitu, terus lihat batiknya mereka, apakah kita mau berhenti buat cobain bajunya mereka dengan kain batiknya mereka? Nggak. Mungkin itu juga ya perlu edukasi ya. Jadi ya agak susah pertama kali mulai batik di sini. Oh ya, jadi karena mungkin dianggapnya itu sebagai bagian dari sebuah negara gitu ya. Jadi masyarakat tertentu gitu ya mungkin ya.
Oke, oke. Tuh. Ya sih cukup paham saya dari penjelasan tentang Afrika tadi cukup paham sih. Maksudnya kayak kita sendiri mungkin kan akan mikir ya kalau misalnya menggunakan motif Culture. mereka gitu ya. Ya, Heeh. Oke, oke gitu. Oke. Jadi awalnya memang mungkin harus melakukan edukasi dulu ya. Jadi kayak mengenalkan tentang batik itu ya. apa, kemudian mungkin digunakan untuk apa gitu ya. Oke. Oh, nah kalau Weni sendiri mungkin cara edukasinya gimana waktu itu? Kalau boleh tahu. Maksudnya untuk supaya bisa orang tahu gitu tentang batik. Ya, pertama kan cuma base-nya di online aja. Itu agak susah karena kan orang nggak bisa pegang kainnya, nggak bisa lihat kainnya. Kita untuk menjelaskan juga sangat terbatas kan, cuma mungkin dari penjelasan caption kayak caption Instagram gitu kan, cuma tulisan atau foto. Tapi akhirnya saya ini ikut kayak pop-up market gitu. Di situ bisa interaksi langsung kan sama orang-orang. Ya berusaha edukasinya dari situ. Jadi ikut beberapa pop-up market gitu. Ya dijelaskan kalau misalnya oh kain ini tuh beda sama kain motif yang lain. Oke. Di sana sering ya ada pop-up market gitu ya? Jadi kayak sering sih, biasanya setahun paling nggak kayak ada 3 kali gitu. Biasanya sih 2 sampai 3 kali. Pokoknya spring summer sama fall winter. Iya sih kayak itu ya, kayak koleksi-koleksi yang keluar itu ya. Biasanya kan Iya, oke. Jadi mereka memfasilitasi mungkin kayak lagi musim spring summer itu terus kayak habis itu ya, brand-brand itu untuk bisa memamerkan karyanya ya. gitu ya. Oke, aku memamerkan dulu. Mungkin lebih sering di Indonesia kali ya. Di Indonesia kan kayak sering banget ada pop-up market. Iya sih, kalau dulu sempet ya beberapa tahun yang lalu tuh kayak mungkin sebulan gitu bisa 2 kali ya. Kayaknya dulu. Cuman sekarang sih memang udah mulai menurun. Jadi mungkin beberapa bulan sekali gitu. Dan itu adanya juga di kota besar aja sih sekarang. Kalau dulu tuh kayak kalau aku lihat ya di kota-kota yang misalnya kayak Malang gitu juga ada, tapi sekarang itu lebih kayak ke Jakarta, Surabaya aja sih kayaknya yang masih jalanin. Cuma juga itu sudah intensitasnya sudah mulai berkurang. Mungkin beda culture ya. Kalau di sana kan mereka konsisten gitu ya dengan itu. Kalau di sini musiman gitu loh. Jadi waktu rame gitu. Banyak gitu. Habis itu mulai euforianya menurun, jadi mulai ini juga nggak terlalu sering gitu. Mungkin gitu kali ya. Bedanya itu kayaknya kalau kita lihat dari culture, karena kan kita juga lihat culture masyarakat ya kayaknya ya. Yang menarik buat aku sih di sini, kenapa aku tertarik untuk undang Winnie ini, karena aku lihat kan culture-nya beda dong. Dari tempatnya Winnie di sana dengan kita di Indonesia itu berbeda. Jadi cara kita berbisnis itu mesti ngelihat culture gitu loh. Jadi nggak bisa sembarangan bikin barang bagus nih menurut aku gitu, terus jual aja gitu kan. Kita nggak seperti itu ya kan kalau bisnis ya, beda sama seniman ya. Kalau seniman suka bikin apa ya udah bikin, nanti nggak tahu siapa yang mau beli gitu. Beda sama kita. Jadi di sini aku tertariknya di situ sih, Wei. Jadi lihat bagaimana kita bisa masuk ke culture yang berbeda seperti itu gitu. Jadi kan mungkin jadi kan mungkin apalagi sekarang Wei ini kan jalanin online ya. Online tuh kan sebenarnya tantangan juga sih. Soalnya pasarnya tuh luas banget ya. Jadi kayaknya hampir seluruh dunia bisa lihat gitu ya. Otomatis mungkin nggak cuma dari Amerika ya kayaknya ya, Wei ya. Mungkin bisa dari negara lain ya. Nah, mungkin ini bisa sedikit cerita sih tentang bagaimana perjalanannya selama ini. Maksudnya selama ini gimana? Maksudnya apakah customernya dari mana aja misalnya? Terus habis itu orang-orang tuh sukain seperti apa gitu? Mungkin bisa diceritain sedikit banyak tentang itu sih. Gitu. Ya. Awalnya ya orang Chicago sendiri ya, maksudnya awalnya dari teman-teman komunitas orang-orang Indonesia di sini yang banyak udah lebih tahu batik sendiri, jadi mereka lebih gampang untuk diedukasi, nggak perlu diedukasi lagi bahkan mereka udah mau.
Terus yaitu saya ikut pop-up market, terus habis itu dari situ ketemu orang-orang lokal yang bule-bule, terus habis itu lihat orang-orang lain, desainer lokal, mereka bikinnya baju kayak gimana, apa yang bisa dijual, belajar dari mereka. Ya di situ baru tahu kira-kira orang-orang di sini tuh sukanya gimana, mereka berani spend mengeluarkan uang berapa gitu kalau mereka belanja. Setelah itu ya pokoknya baru orang terdekat, teman-teman, terus orang lokal, terus yang kalau online itu saya pernah dapat order dari Belanda, dari Jepang, itu pernah. Untuk pengiriman mudah ya, We ya? Mahal sih sebenarnya kalau ke luar negeri. Tapi biasanya yang bayar itu yang beli, jadi ya tenang-tenang aja sih saya. Ada nggak sih kayak marketplace yang memfasilitasi untuk kayak benar-benar lintas negara, tapi dia dengan maksudnya cukup ringan di biaya pengiriman kayak gitu? Oh, kalau biaya pengirimannya sih kayaknya nggak ada, cuma maksudnya ditanggung sendiri-sendiri, nggak ada perbedaan. Tapi kalau misalnya yang kayak punya saya, itu kan pakai platform yang namanya Etsy, itu mereka bisa langsung kalkulasi kira-kira habisnya berapa gitu untuk pengiriman internasional atau domestik. Jadi saya sebagai desainer kayak terimanya bersih gitu. Jadi mereka semua yang kalkulasi secara otomatis untuk pengirimannya berapa gitu. Mempermudah sekali sih. Jadi otomatis ya udahan ya. Iya. Oke. Jadi kalau selama ini paling banyak mungkin jualnya di Etsy ini ya, gitu. Iya. Sama ya yang offline, penjualan yang ketemu orangnya langsung. Oke. Mungkin sekarang kita mungkin ini kan tadi kita sudah ngomongin tentang karakter orang lokal kayak gitu ya. Terus gimana cara promosinya, jadi untuk mengedukasi, kemudian masuk ke online. Nah di sini, ini selama ini gimana sih cara jalanin online-nya kalau boleh tahu untuk brand ini sendiri? Iya, pertama saya mesti tahu apa batasan dan kekuatan saya sendiri gitu. Pertama kali kan kesini saya produksinya pakaian sebenarnya, lalu beralih pada aksesoris karena salah satu yang saya alami kendalanya itu adalah sizing. Waktu itu tinggalnya di apartemennya kecil banget, jadi nggak mungkin produksi dengan sizing yang lengkap kayak S, M, L, XL gitu. Itu bakal susah banget buat inventory sama budget saya waktu itu. Terus setelah itu karena saya mainly jualnya online, untuk jual pakaian itu agak susah untuk orang merasa nyaman untuk membeli bajunya karena kan ya ukuran bisa pas, bisa nggak pas ya kalau online. Jadi waktu itu saya putuskan jualnya aksesoris karena orang nggak perlu coba, orang cuma lihat gambar aja mereka lebih mau beli lah, lebih percaya. Terus yang saya belajar lagi mesti nunjukin produknya itu sendiri. Jadi ya difoto dengan jelas produk-produknya. Paling nggak background putih lah. Nggak fancy ya, pokoknya backgroundnya clean gitu, terus kelihatan produknya. Terus yang terakhir mungkin bangun komunikasi. Saya belajar untuk bangun komunikasi dengan konsumennya, karena kan nggak bisa tatap muka kalau online itu. Jadi kalau di platform yang saya pakai itu mereka ada chat room gitu. Jadi kalau orangnya ada tanya-tanya, ya berusaha sebisa mungkin dibalas secepat mungkin. Jadi orang bisa percaya sama toko ini nih toko terpercaya gitu, nggak abal-abal. Iya. Jadi membangun brand image ya. Kalau supaya orang itu melihat kalau brand ini memang trusted gitu. Jadi iya, betul. Oh, berarti skill fotografi juga penting ya. Kalau gitu ke online ya memang. Iya.
Kalau semua dikerjain sendiri penting. Iya, karena kan kalau online tuh gimana orang lihat foto memang. Kita nggak lihat barang Iya, asli. betul. Iya. Iya. Berarti kayak detail gitu juga di ini ya, di foto dengan jelas ya. Misalnya Iya. bagian mananya gitu, itu juga difoto dengan jelas ya berarti. Iya, kayak bahannya kira-kira seperti apa feel-nya, itu disampaikan dari foto sama ya penjelasannya, kayak caption-nya gitu. Kalau selain di Etsy, ini ada jual lain nggak selain di online-nya itu? Saya pernah coba platform lain, tapi untuk pasarnya di sini itu tidak ada yang lebih baik dari Etsy sih sementara ini. Soalnya biasanya orang kalau kan mungkin platform itu ada banyak kan, kayak Facebook juga mereka punya platform untuk jualan kan. Tapi untuk di pasar Amerika ini orang kalau nyari kayak handmade produk itu lebih banyak ke Etsy. Jadi ya saya sekarang ini cuma pakai Etsy. Oke, berarti kita harus analisa ya, kita mau taruh di mana gitu ya, nggak sembarang taruh ya. Takutnya nanti udah dibagus-bagusin, dibikin situ nggak ada yang beli juga gitu ya. Atau mungkin malah nggak cocok sama brand kita, jadi merusak brand gitu mungkin. Iya, di sini juga ada platform yang gede, Amazon namanya. Di sana juga pakai Amazon kali ya. Iya. Ya, itu susahnya kendalanya orang yang cari barang di Amazon itu kebanyakan orang yang nyari barang yang ya dalam tanda kutip yang produksi massal. Jadi secara harga mesti bersaing sampai berdarah-darah kali. Oh gitu. Oh, jadi di sana juga ngalamin seperti ini ya. Sama ya seperti di Indonesia ya. Iya, betul. Oke, aku jadi sedikit ini sih bertanya juga tentang ini. Di sana ngalamin nggak sih kayak perjuangannya, maksudnya kayak gini di Indonesia ini kan sempet ya kayak barang-barang dari Cina tuh kan murah banget ya, Wi ya. Kalau kamu kan gue ini juga tahu ya, itu mempengaruhi banget sih kalau di Indonesia. Kalau aku lihat dari jualan massal pun juga seperti itu. Kira di sana mempengaruhi nggak sih? Jadi kayak dari negara lain gitu ya, apalagi kan setahu aku ya kayak dari Amerika atau Eropa tuh kadang-kadang juga bikin barangnya di Asia ya kayaknya. Ya kan? Jadi ya, itu mempengaruhi nggak sih dari seginya brandnya Winnie ini? Ya sangat berpengaruh. Dulu pertama kali kan saya ikut kayak pop-up market gitu, orang nggak ngerti, dikira kenapa kok kain batik kayak gini bisa harganya mahal banget kan. Mereka nggak tahu kalau ini ditulis pakai tangan, dicap pakai tangan, dicelup pakai tangan. Buat mereka yang nggak pernah tahu asal usul batik, mereka lihat ini cuma kayak kain print-printan, kayak produksi massal. Jadi ya kembali ke edukasi, harus diulang-ulang terus, ditekankan, ditunjukkan kalau ini kayaknya itu beda dari kain yang print yang gelondongan, produksi massal gitu. Ya semua ada marketnya sendiri-sendiri sih. Kalau misal makanya jualnya harus lihat juga itu marketnya sesuai nggak sama barangnya kita, sama brandnya kita gitu. Oke. Ya, juga sih. Kalau dulu saya juga pernah ikut kayak market juga, tapi ternyata temen vendor lainnya itu kayak ya baju-baju yang dari Cina atau yang produksi massal gitu. Jadi ya kebanting banget dan berdarah-darah itu. Nggak balik duitnya nggak balik. Karena ya orang yang datang beda. Mereka nggak bisa tidak menghargai handmade yang limited edition gitu-gitu. Di sana pun ada ini ya kayak misalnya pop-up market yang juga ada segmennya kayak gitu ya. Maksudnya ada ya. Jadi misalnya khusus untuk handmade kayak gitu. Oke. Iya. Jadi yang biasanya saya ikut sih, ya saya juga trial and error juga sih. Kalau yang pertama kali untuk memahami karakter orang lokal sama gimana caranya masuk ke pasaran sini,
cara promosinya, semua ya trial and error. Saya kan pertama kali dari online nggak bisa ngerti kan pasaran di sini gimana maunya. Terus habis gitu ya ikut beberapa market yang katanya terkenal di sini, dicoba diikutin satu-satu. Dari situ 1-2 tahun saya coba sini situ, baru tahu oh karakternya market ini tuh gimana, market ini gimana, oh kira-kira orang lokal sukanya apa. Dari situ baru bisa bikin ide baru, oke, kayaknya aku mesti jual ini nih, harganya mesti segini kisarannya gitu. Oke, berarti tetap gimana trial error ya, Wei ya. Iya. Kayaknya hampir semua sih memang itu. Saya sering dapat apa ya, kayak semacam kayak curhatan gitu. Curhatan kan biasanya gimana sih supaya kita tuh pas gitu kan, jualan ini kadang kok nggak pas gitu. Memang membutuhkan waktu ya. Nah kalau ini dulu trial error itu membutuhkan waktu sampai berapa lama, Wei? Sampai akhirnya aku menemukan nih, ternyata ini yang harus kujalankan gitu. Itu kayaknya nggak pernah berhenti juga sih, kayak tapi yang tahun pertama itu emang berdarah-darah banget, kayak ikut show, duit gak balik, kayak nggak ada yang kejual, kayak jadi merasa ini salah apa gua. Ya tahun pertama sih, setahun pertama itu berat banget. Setelah tahun kedua sudah ikut beberapa show, terus temen orang makin banyak, mereka bisa dapat ngasih feedback, terus ada kan customer bisa tanya juga kan, tanya reviewnya mereka gimana, dari situ bisa ngerti juga, oh ini kurangnya di sini desainnya, oh misalnya harganya kemahalan, kayak ya setahun pertama itu, setahun lah. Dulu saya pernah ikut ini juga yang sangat membantu, saya pernah ikut kayak magang gitulah di salah satu lokal fashion designer di sini. Itu saya ngelihat kalau realitanya untuk menjalankan salah satu brand itu penjualan terbesar itu nggak harus dari baju. Yang saya pelajari justru mereka banyak keluar itu dari fashion accessories sama custom made kayak dress, tapi bukan dari kayak ready to wear-nya yang ada di toko. Terus saya belajar juga kalau yang barang yang paling cepat keluar itu barang yang harganya di bawah $50. Nah dari situ saya belajar, oh berarti kalau mau jual nih mesti di bawah harga $50 itu kalau mau cash flow-nya lancar. Kayak gitu. Jadi melihat dari orang yang sudah menjalani langsung ya, Wei? Iya, betul. Oh gitu ya, ready to wear. Oh jadi memang benar sih, kayak kebanyakan fashion designer tuh mikirnya aku harus bikin baju gitu ya. Padahal sebetulnya banyak peluang lain ya, seperti aksesoris ini juga kan sesuatu yang kadang tidak dipikirkan gitu. Iya, bisa juga sebenarnya mungkin bisa saling mendukung juga. Misalnya kayak dia tetap jalan fashion, maksudnya untuk jual ready to wear bajunya, tapi yang menyokong kehidupan dari brand ini sebenarnya yang lain-lain, kayak pesanan seragam, terus penjualan aksesoris yang kecil-kecil itu yang lebih sering, itu bisa mensupport hidupnya desainer ini. Dia nggak mainly kalau harus jual baju melulu gitu. Iya sih, itu sebenarnya juga salah satu edukasi yang perlu ditanamkan kepada fashion designer sebetulnya. Karena kan kebanyakan mereka berpikirnya selalu ke baju gitu. Jadi kalau nggak bikin baju kayak bukan fashion designer gitu loh. Padahal kan banyak banget ya. Maksudnya bidangnya tuh sangat banyak sebetulnya. Aksesoris pun juga salah satunya ya. Iya, betul. Ini aksesoris itu kan aksesoris juga banyak ya, wis tau aku ya, kayak mungkin ada aksesoris mungkin ke topi lah, ada yang ke sepatu lah gitu kan. Jadi sebenarnya kan aksesoris sendiri tuh terbagi untuk banyak kategori kayak gitu. Nah, Winnie sendiri ini ke arah mana sih sebetulnya aksesorisnya? Kalau sekarang mainly produknya itu dasi. Oke. Dasi pria.
Oke. Dasi batik, dasi panjang sama dasi kupu-kupu pria di Oke. sini. Banyak sering dipakai wedding kalau di sini. Soalnya di sini lumayan ada tren kayak floral print ties gitu kalau summer wedding biasanya. Oke. Gitu. Nah, ini bisa menemukan ide itu itu setelah juga trial error ya. Betul sekali. Jadi setelah beberapa kali bikin mungkin aksesoris apa gitu terus baru oh ini kayaknya memang ini yang masuk ya gitu. Soalnya kan saya juga sekolahnya kan juga bikinnya baju gitu. Sekolahnya kan bikin baju gitu. Jadi bikinnya kalau waktu pertama kali kesini ya bikin baju lah. Orang tahunya itu. Jadi bikin baju. Habis itu coba jual. Aduh susah banget. Ada sih kayak custom kayak order bikin baju gitu beberapa. Cuma ya cash flow-nya wih berat ya. Terus itu ya itu tahu belajar dari desainer lokal, tahu kira-kira harganya di bawah $50, gimana cara buat baju di bawah $50 di sini, susah banget. Iya sih, bener. Ya udah akhirnya ya mesti idealismenya di nomor kedua kan dulu, melihat realita, terus ya melihat masyarakat perlunya apa. Oke, ya menarik sih. Jadi ini membuka mindset juga sih untuk kita nggak melulu, maksudnya idealisme bener sih, kayak Weni bilang tadi. Kan kebanyakan dari kita tuh mempertahankan idealisme itu ya, sehingga nggak melihat realitanya gitu. Ya kalau sekarang ya mesti kalau misalnya sekarang misalnya saya kan jualannya dasi kan. Biasanya orang pakainya di wedding mungkin, acara-acara event tertentu kan. Jadi penjualan juga turun. Tentunya kan secara online atau offline malah nggak ada sama sekali kan. Iya. Market apa yang buka? Nggak ada yang buka target. Ya ini ya sejak pandemi ini sudah berapa bulan berarti nggak ada kegiatan ya? Bener-bener. Nggak ada kalau kegiatan yang di luar nggak ada, udah kayak 4 bulan 5 bulan udah nggak pernah ada kegiatan di luar kan. Terus habis itu melihat kebutuhan orang butuhnya sekarang ya masker. Jadi ya saya coba aja buat masker gitu. Ya just for fun juga lah. Trial and error, coba lempar ke market. Gampang banget jualnya, kayak jualan kacang goreng. Oh iya. Ya, jadi ya mesti melihat kebutuhan orang juga kali ya. Waktu kita bisa menjawab kebutuhannya mereka, ya mereka bakal berani bayar. Betul sih. Karena ya itu ya saat ini memang masker ya. Mungkin di sana belum banyak yang jual masker juga ya, Hui ya. Masker banyak yang jual. Di sini banyak banget sih yang jual masker. Oke. Cuma ya bisa juga karena track record saya, kayak misalnya kan kalau jual online itu biasanya yang bisa muncul duluan di satu page untuk penjualan itu adalah toko yang punya track record yang baik, kayak penjualannya baik, terus reviewnya baik, kayak gitu. Jadi ya mungkin orang bisa menemukan, maksudnya bisa menemukan toko saya, itu ya dari situ. Mungkin toko saya muncul pertama yang di awal juga, jadi mereka bisa nemu duluan gitu. Iya, betul. SEO namanya ya, Search Engine Optimization itu ya. Iya, betul. Itu kan juga apa namanya, salah satu metode branding kan ya. Jadi kita betul. Benar. Penting juga sih memangnya untuk salah satu brandingnya itu harus dijalankan ya, dengan cara itu ya. Iya. Saya mau admit lagi, ini ada yang baru masuk. Udah jam segini baru masuk. Iya. Oke. Nah, berarti kalau dari tantangannya selama ini itu ya, Hui ya. Jadi mungkin penerimaan masyarakat yang pasti. Pertama karena mereka tidak memahami. Kemudian juga ini lagi pandemi ini juga ini ya cukup membuat ini enggak sih? Maksudnya kayak bingung gitu loh. Ini kok di sini yang paling terdampak yang ini ya, yang kayak yang orang kayak penjualannya sangat tergantung dari yang offline, yang benar-benar brick and mortar shop gitu. Tapi kalau untuk yang
Kayak saya kan online penjualannya, itu nggak terlalu terasa karena kita nggak perlu bayar rent toko, kita nggak perlu bayar pegawai, jadi ya masih bisa jalan. Iya sih. Penjualan juga 24 hour, 7 days orang bisa beli. Iya, emang itu keuntungan dari online ya sebetulnya. Iya, cuma ya mesti disesuaikan aja produknya. Betul. Yang sesuai sama kebutuhan masyarakat sekarang apa. Betul. Jadi kalau aku simpulkan, kita harus mencari memang apa yang sekarang ini dibutuhkan, kemudian kita harus jualnya di tempat yang tepat juga ya, Wi ya. Jadi jangan sampai salah sasaran. Saya kayak kita barangnya ini jualnya di situ gitu, nggak ada yang beli ya gitu kan. Kemudian juga harga mempengaruhi ya. Jadi pasar kita juga harga ini nggak semuanya bisa terima ya, beda-beda. Oke. Bentar, ada yang baru masuk. Ya gini deh, mungkin karena pagi ya, Wi ya. Biasanya kan semuanya kalau pagi banget. Gak apa-apa. Soalnya di sana malam juga. Nanti ini jam berapa? Kemalaman. Jadi biasanya sih memang karena siang ya, jam 2 gitu. Jadi memang ini karena pas pagi jam 9. Gak apa-apa. Nah kalau ini sendiri ada nggak ide atau keinginan untuk mengembangkan? Jadi mungkin kan selama ini ini jalankan secara offline dengan cara seperti ini dan online dengan cara seperti ini. Nah, mungkin apakah ini ada ide nih? Aku kira-kira nih, mungkin kayak inilah ya, kayak keinginan jangka panjang gitu kali ya mungkin ya. Dalam 5 tahun ke depan misalnya, aku kepengen apa gitu, mungkin mengembangkan di mananya. Nah itu mungkin ini bisa cerita. Apa yang ini ingin jalankan dan mungkin apa yang sedang direncanakan kayak gitu. Maksudnya bukan direncanakan sih. Kan kalau kita punya planning ya, misalnya aku 5 tahun ke depan mau kayak gini. Berarti kita sudah ada kayak hal-hal yang akan dilakukan kayak gitu loh. Nah itu Nah itu mungkin ini bisa berbagi buat ada chatting loh, Dek. Oh, sorry ntar. Mute dulu. Iya. Oke. Kalau misalnya rencana untuk mengembangkan tentu ada kayak kan sebenarnya aksesoris juga masih banyak banget yang bisa dieksplor kan. Jadi tapi kalau untuk berubah jadi kayak pakaian mungkin tidak karena ya setelah saya coba-coba yang cocok buat saya, yang cocok buat bisa dijual online menurut saya yang bisa jalan dengan lebih mudah, tidak mempersulit diri sendiri, itu aksesoris. Jadi, saya masih tetap akan di lini situ. Kalau untuk bikin yang misalnya selain batik, mungkin bisa bikin, karena sebenarnya ya masih ada potensi lah. Bisa bermain di yang bisnis selain batik. Tapi sebenarnya, ya hati saya untuk promosi batik sih sebenarnya, pengen memperkenalkan batik aja ke mancanegara gitu. Kalau misalnya bikin selain batik mungkin saya akan mencari brand baru lah. Soalnya kalau sekarang orang yang tahu Waze sekarang taunya ya mengenalnya brand ini brand batik. Jadi untuk merubah itu menjadi tidak menggunakan batik sepertinya tidak mungkin. Ya. Saya kan brand mungkin lebih cocok ya. Iya. Oke, jadi mungkin bisa nanti ada second brand dari Hoini nih, anak brandnya apa gitu. Jadi mungkin itu baru ya, nanti ada cerita lagi gitu ya. Ada cerita baru lagi nanti mungkin tentang apa gitu. Nanti kita tunggu aja. Nah, terus kalau aksesoris ya memang benar. Berarti kalau aksesoris tetap akan dijalankan di Hois ini ya. Jadi ya, masih banyak sih kan. Kemarin saya dapatnya itu kan nyobain beberapa market. Salah satu yang saya kan ikut kayak handmade lokal pop-up market gitu kan. Terus salah satu vendor yang di situ tuh kayak ya ngobrol terus nanya, kamu pernah nggak coba ikut yang market tapi yang untuk wedding? Kan kalau di Indo juga banyak kan ini kayak wedding show gitu kan. Terus ya udah saya cobain di situ, terus ya kayaknya ada potensi. Jadi masuknya ya ke wedding itu. Jadi untuk yang groom, untuk pengantin prianya sama
pengiring ya, apa itu namanya? Yang pendamping. Ya. Jadi kayak pengantin prianya sama yang teman-teman cowoknya. Oh iya, teman cowoknya. Bisa kembaran, kayak dasinya kembaran. Terus habis itu untuk yang pengantin kemarin sih, yang order yang saya dapat itu untuk apa? Untuk aksesoris dari bridesmaid-nya. Jadi ya masih banyak sih yang bisa dieksplor. Saya juga pernah tahu dulu kayak ada pin gitu ya. Kalau nggak salah mereka pakai pin ada namanya gitu. Mungkin ini pernah lihat nggak ya dulu. Jadi untuk bridesmaid dan itunya sih dan pasangannya itu gitu kan. Yeah. Jadi kayak ada pengembangan baru gitu kayaknya ya. Jadi mungkin dulu nggak ada, sekarang tiba-tiba dibuat gitu loh. Jadi mungkin nanti ini bisa menciptakan sesuatu gitu. Yang mungkin selama ini belum ada kita. Terus habis itu ini jadi pionir bikin something gitu kan juga bisa ya, ya. Iya. Karena memang ini ya banyak banget ya sebenarnya aksesoris ini ya. Kalau kita lihat. Iya. Oke. Oh ini ada pertanyaan sih. Saya mau buka. Ini ada sebuah pertanyaan dari peserta, dari Karin. Boleh di-share karakter market di US seperti apa? Apakah mereka itu lebih suka dengan desain modern minimalis atau penuh dengan detail yang berliuk-liuk seperti batik tradisional Indonesia? Oh, dari motif mungkin ya. Terus seberapakah potensi natural dye di pasar US besar? Oke, mungkin ini ada di pertanyaannya. Mungkin kalau ini ya. Iya. Oke, hai Karin. Ini kalau untuk karakter market di US, kayaknya kayak di Indonesia ya, kayak banyak banget macam kelompok orang yang suka kelompok tertentu, kayak style-style tertentu. Ada yang suka modern minimalis di sini, ada yang suka yang very very pop. Tapi sebenarnya American market mereka suka sesuatu yang nyentrik. Yang kelihatan beda. Kalau ada kalangan-kalangan tertentu, mereka sangat suka kayak color yang kayak very toned down, kayak hitam, coklat, krem, yang sangat netral lah. Tapi kalau untuk pengalaman saya sendiri untuk batik, kayak motif yang seperti batik itu agak susah. Karena kalau yang di Chicago yang saya tahu itu mereka sukanya polos-polos. Kebanyakan sukanya polos-polos. Terus tapi kalau potensi natural dye itu besar di sini. Sebenarnya ini orang kayak go green, like mulai merangkul back to nature gitu, kayak pewarna natural, terus kayak eco print gitu. Di sini juga ada. Ya potensinya banyak sih yang jual-jual produk seperti itu juga. Kalau di market US. Jadi kalau di US ini memang mereka lebih cenderung simple ya kayaknya ya. Iya. Tapi unik gitu ya. Tadi kalau ya itu di sini kan orangnya macam-macam dari berbagai negara, backgroundnya macam-macam kan, jadi ya tergantung kamu tinggal di mana, orang-orangnya stylenya kayak gimana beda-beda lagi. Orang di Chicago stylenya bisa beda sama orang di New York, ya kan? Jadi memang kita harus sesuaikan dengan di mana kita mau jual ya. Kalau untuk mungkin ya. Iya, jadi kalau di US ini kan pertanyaannya US di pasar US. Ya mesti diperkecil lagi US di mananya. Kayak Las Vegas juga beda lagi ya. Oh, beda banget. Jauh banget itu kan. Show. Jadi memang areanya tuh mereka tuh sangat segmented banget ya. Orang-orangnya kelihatan banget gitu ya bedanya. Oke. Soalnya kan kalau kita mungkin lihat dari film-film gitu ya, kan di film-film itu kan orang-orang bule Amerika itu kan
Kebanyakan sih kalau aku lihat kayaknya lebih ke simple sih memang ya. Kalau secara global mungkin ya, mereka nggak suka yang terlalu mungkin kayak baju berpayat-payat gitu, kayaknya nggak suka kali ya. Mm, Iya, mm, mm. kan beda sama Iya, Surabaya kali ya. Kan Weni dari Surabaya, mungkin Weni tahu. Surabaya sama Jakarta itu kan beda. Iya sih, betul Mm, betul. mm. Oke ya, mungkin itu jawaban dari Weni. Kalau misalnya Karin mau tanya lagi boleh sih. Jadi mungkin ada teman-teman lain juga mau tanya, nggak apa-apa di sini. Iya, boleh bertanya. Saya jawab yang bisa saya jawab sesuai Ya. dengan pengalaman saya ya. Terus, oke ya. Em, nah, ya, mungkin kalau dari Weni sendiri, gimana? Maksudnya kayak sekarang ini yang sedang dikerjakan apa sih sekarang? Kesibukan sekarang tuh apa sih, Hei? Selain kerjakan ini? Kesibukan sekarang masih ngerjain masker. Oh, masker ya, jadi yang paling banyak Iya, ya malah ya. yang paling banyak masih masker sih sekarang. Soalnya ya sangat bisa dimengerti kalau misalnya kayak hari-hari ini siapa yang mau Iya. bikin event kan jarang banget. Ya, tapi emang waktu-waktu kayak gini misalnya lagi low season kan namanya bisnis lah, kadang-kadang rame, kadang-kadang sepi. Ya waktunya sepi berarti waktunya mulai berpikir lagi konsep kayak ke depan harusnya seperti apa gitu, apa yang bisa di-adjust, yang perlu disesuaikan apa, mencari ide baru, cari inspirasi. Betul, betul. Jadi nggak boleh berpangku tangan dalam artian, aduh sepi ya udah gitu ya. Kita harus Ya, terus ya. itu salah satu yang saya belajar juga sih. Dulu pertama kali kan ikut beberapa show selalu sepi. Iya, iya. Terus Benar. kayak nggak balik modal, Nah, itu nggak menyerah ya, We, ya. Nggak seperti kayak ya. down gitu. Oh iyalah, dam lah. Kayak mempertanyakan diri sendiri. Ini aku yang bikin produknya jelek atau gimana ya? Tapi yang ternyata setelah dipelajari ya, yang benar saya jual di tempat yang salah. Jadi ya nggak ada yang beli. Kayak mereka nggak bisa menghargai, mereka nggak punya taste yang sama dengan yang dijual gitu. Oke, berarti sebetulnya Ya, tidak ada produk yang salah ya, We ya. Tapi yang benar mungkin kita tergantung salah jualnya di penjualnya. mana. Tergantung jualnya di mana. Nah, kalau ngomongin soal masker nih, We, ini bikin maskernya juga batik ya berarti? Iya, nah itulah. Jadi kalau saya kan harus, tadi saya bilang mesti menomorduakan idealisme. Kan saya idealismenya jualan, menceritakan, mempromosikan batik lah ya. Itu idealismenya. Tapi kalau misalnya nggak bisa dari barang-barang yang kelihatan lebih mahal, ya mungkin harus buat produk yang lebih murah untuk kayak saat sekarang ini orang pandemi, orang punya budget terbatas, ya mereka pasti belanjanya juga hati-hati kan, apa yang mereka butuhkan. Mereka butuhnya apa? Mereka butuhnya masker hari-hari ini. Jadi ya jual masker, tapi ya tentu saja disesuaikan dengan maksudnya disesuaikan dengan brandnya sendiri. Kalau saya brandnya batik, ya jualnya tetap batik gitu, maskernya masker batik tetap. Oke, jadi tetap mempertahankan brand identity-nya dari Waze ini. Iya, betul. Benar. Cuman kalau batik gitu, anu nggak sih, We? Maksudnya kalau dibandingkan dengan kain biasa gitu, jadi lebih mahal ya? Otomatis ya? Ini ya, untuk mengatasi, misalnya kayak untuk kita mau jual masker dengan harga yang lebih ekonomis kayak gitu. Ya, mesti memperhatikan juga sih, kayak gimana. Ya kita ngitung juga lah, oh ini kira-kira cost-nya berapa, biaya produksinya berapa, terus lihat harga pasaran berapa, ya mesti dicari yang kira-kira bisa, orang-orang kira-kira mau bayarnya berapa. Nggak bisa semata-mata misalnya, oh saya ini jualnya batik, ini bikinnya dari tangan, susah, mahal nih. Tapi kalau mau jual masker, berapa harga? Misalnya kalau pasarannya, nggak tahu kalau di Indonesia berapa masker pasarannya? Masker kayaknya sih dari 30 sampai 70 antara itu biasanya. Antara itu. Oke, misalnya orang mau bayar harganya 50.000. Terus kita jual, oh ini batik, kita jual kayak harganya
200.000. Ya, mungkin ada yang mau beli, tapi berapa banyak orang yang mau beli dengan harga itu? Iya, betul. Pasarnya sangat kecil ya. Iya, ya. Ya, tentu saja untuk barang-barang yang lebih glamor ada pasarnya tertentu. Tapi kalau misalnya dilihat kekuatan masing-masing ya, kalau saya butuhnya cash flow-nya yang cepat. Untuk kebutuhan saya sekarang ini, cash flow-nya harus cepat, jadi ya jualnya nggak bisa yang terlalu mahal-mahal, yang kira-kira masih bisa diterima oleh kalangan yang menengah gitu. Ya betul. Jadi kita lihat juga di sini karena juga masker kan sebetulnya barang urgent ya. Jadi kan bukan sesuatu yang mereka cari untuk fancy gitu kan ya. Jadi lihat itu juga ya kebutuhannya apa. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Karin. Oke. Ini ada salam kenal dari Karin. Boleh di-share IG-nya Kak ya. Nanti saya bantu share. Ada kok sebenarnya kemarin di Instagram itu ya. Waste Fashion ya. Kemudian saya buat natural dye indigo dengan teknik shibori. Wow. Ini. Oh, jadi ini ya bikin kain gitu ya. Hebat. Ini IG-nya Solo Putri. Motif batik pewarna alam indigo dengan teknik shibori, tas shibori, leather, kain, shawl, masker, home aksesoris, semua banyak banget ya. Iya, banyak banget. Makanya banyak nih. Kira-kira cocoknya di market daerah mana ya? Apa ada tips untuk kami bisa ekspor? Ini mungkin bisa. Jadi mungkin ada pengen ekspor gitu ya. Aku juga pengen sih ekspor. Gimana caranya itu ya? Oke. Oke, ini jadi ingat. Saya juga ada terakhir ini pakainya pewarna alam. Karena orang sini bisa jadi nilai plus orang mau beli pewarna alam karena tidak merusak, ya lebih ramah lingkungan kan. Dan orang di sini itu lebih relevan buat mereka. Mereka mau bayar lebih mahal karena itu pewarna alami. Oke, ini kira-kira cocoknya di market daerah mana ya? Maksudnya di Indonesia atau di dunia ya ini maksudnya? Ini market daerah mana ini? Iya, ini kurang tahu juga. Maksudnya Amerika juga luas banget. Saya belum pernah eksplor seluruh Amerika juga. Cuma yang pasti di Chicago masih ada gitu. Terus tahu saya maksudnya orang Eropa juga mereka suka ini ya, suka yang pewarna alami juga. Orang Eropa. Ada tips-tips untuk kami bisa ekspor. Nah, kalau di sini itu ada yang namanya ITPC Indonesia. Bentar ya, coba saya cari. Itu namanya ITPC. Ini aku setting kalau ini mau share screen juga bisa ya share. Oh, it's okay. Ini namanya itu Indonesian Trade Promotion Center. Ini coba saya ketik ya di sini. ITPC di chat. Indonesian Trade Promotion Center. Di sini sih yang dulu saya pernah kontak itu sama ITPC ini. Itu mereka yang menerima untuk pengrajin-pengrajin di Indonesia yang mau mengekspor barangnya ke pasar Amerika. Jadi mungkin kalau mau kirim barang ke sini, jadi ceritanya itu mereka adalah perwakilan pemerintah Indonesia untuk urusan ekspor impor di Amerika. Jadi nanti mereka di sini yang mereka kayak nyariin outline gitu untuk jual barangnya di mana. Biasanya mereka ikut kayak apa itu namanya? Kayak pameran gede-gede gitu, trade show. Mereka ikut trade show di sini biasanya. Bawa barang-barang pengrajin yang di Indo. Gitu, dan ITPC ini ada di mana-mana. Salah satunya ya ada di Vancouver, Dubai, Milan, ada di Chicago juga, ada di banyak tempat sih. Jadi mungkin bisa coba ini kontak-kontak ITPC. Untuk memulai kontaknya gimana, Hui? Apakah bisa email dulu atau gimana? Apa sih mulai awalnya gitu?
Ini kan saya nggak tahu kalau yang dari Indonesianya gimana. Tapi kalau kemarin saya sih ya via email gitu. Oh, okay. Jadi boleh dicoba dari via email dulu ya, gitu. Jadi lihat dari respon mereka ya. Iya, enggak. Dan yang saya tahu, tapi mereka ini kayak ada kuantitas tertentu ya. Jadi mungkin kalau kuantiti produksinya masih kecil, mungkin agak susah mereka bantu. Karena setahu saya, ya mereka ikut trade show yang mungkin ya kuantitasnya mungkin udah agak besar. Jadi tergantung Karin ini skala produksinya seberapa. Nanti ya coba aja kontak email cerita. Kalau dulu saya sih sempat kayak datang ke kantor terus presentasi di depannya mereka. Cerita tentang produknya gimana, terus target marketnya siapa, skala produksinya seberapa, bisa seberapa cepat produksinya gitu. Nah, kalau dari dulu ini presentasi tuh mereka ada kayak ini nggak sih? Maksudnya kayak request khusus gitu nggak sih? Maksudnya kayak untuk barang ekspor itu apakah ada kayak spesifikasi tertentu gitu? Spesifikasi tertentu? Oh, waktu itu saya enggak ya? Tidak ditanyain tentang itu sih. Mungkin gitu. Karena saya di sini domisilinya. Gitu. Okay. Tapi yang mereka keluhkan adalah waktu itu tentang barang batik khususnya ya. Ada pertanyaan kenapa barang batik ini susah diterima sama masyarakat lokal. Beda sama kalau misalnya kayak boho style, itu kan mereka pakai benernya motif-motifnya kan very tradisional kayak paisley, yang bunga-bunga gitu kan. Kenapa kok bisa masuk di kayak H&M, kayak brand-brand gede kan? Apakah desainer Indonesia tidak bisa membuat baju dengan kain batik ready to wear itu? Atau ya, soalnya mungkin juga yang masuk di mereka ada barang-barang yang waktu itu ditunjukkan di sana ya. Memang kalau saya lihat secara style mungkin agak old fashion. Jadi ya itu keluhannya mereka sih. Jadi mungkin kalau mau buat yang mau diekspor bisa cari ide-ide yang fresh, yang mungkin cocok sama orang sini, yang lebih simple, yang warnanya mungkin nggak terlalu warna-warni batiknya atau kainnya. Ya. Oke. Oh ini ada pertanyaan juga dari Kiki. Oh halo Kiki. Dia menanyakan untuk menjalankan bisnis online shop di US, apakah diperlukan mengurus perizinan tertentu terkait izin usaha, pajak dan lain-lain. Seperti aku tanyain ke ini ya dulu ya. Jadi, karena ini memang sekarang kan lagi digencarkan di Indonesia, gitu. Iya. Hai Kiki. Jadi yang saya kemarin kayaknya setahun pertama itu nggak ada pajak. Karena memang handmade, yang saya ikut kan platformnya handmade, itu yang skalanya orang kerja di rumah, nggak punya pegawai yang semua dikerjain sendiri kan. Tapi mulai masuk tahun kedua dan ikut pop-up market juga tidak pernah ditanyain mengenai license untuk menjual. Tapi setelah masuk tahun kedua, ketiga sampai sekarang, setiap mau ikut jualan di market ditanyain license-nya apa, punya license atau enggak, terus mesti bayar pajak, punya nomor pajak atau enggak gitu. Jadi kalau nggak punya nggak bisa ikut jualan. Kalau online juga harus bayar pajak sih. Nah, itu yang sekarang kan lagi ini, di Indonesia kan lagi mulai ada wacana gitu. Kalau online juga akan pajak gitu, ada pajaknya gitu. Makanya kemarin kan sempat aku tanya sama gue ini, gimana sistemnya gitu kan untuk online bisa punya pajak kayak gitu. Nah, iya. Kalau di sini sih yang triknya supaya customernya merasa tidak harus bayar pajak, merasa bayarnya kok, ditulisnya
10.000 bayarnya 12.000 kayak gitu kan. Kerasanya kalau pajak kan, oh jadi lebih mahal. Jadi biasanya orang-orang di sini itu mereka langsung include pajaknya di dalam harganya mereka. Gitu. Jadi orang nggak kerasa bayar double gitu. Bener-bener. Biasanya kan kayak kita belanja dan kesannya pajaknya berapa kan kelihatan banget ya, ada kayak tambahan gitu nggak enak gitu. Oke, ya memang kalau di sana lebih teratur ya. Cuman mungkin setahun pertama masih ada kelonggaran ya, ya berarti ya. Mungkin yang kayak usaha baru gitu mungkin atau. Iya. Iya. Ya, jadi memang tiap tempat berbeda-beda sistemnya. Di Indonesia beda, di Amerika beda. Karena di Indonesia lagi ini sih, lagi mulai digalakkan sekarang pajak sudah lebih tertib gitu loh. Jadi untuk izin juga gitu sama. Ini kalau misalnya jualan dari Instagram gitu, misalnya cuma posting-posting, kalau tertarik DM gitu juga bayar pajak? Enggak sih, memang kita sekarang kan trace. Nah ini yang sempat kita masih agak bingung gitu karena gimana caranya men-track penjualan online itu dapat pajak gitu. Nah, kecuali di marketplace ya. Kalau marketplace itu kan masih lebih mudah ya, karena dia kan lebih detail ya. Marketplace kan detail semuanya dan itu kan terpusat. Jadi itu lebih mudah. Kalau kita jualan pribadi, saya juga kurang tahu sih. Masih belum bisa bayangin gimana caranya bisa ada pajak gitu. Nah, kalau izin gitu. Ini ada pertanyaan lagi dari Karin. Nah, ini Karin pertanyaannya cukup banyak. Oke. Ya, soalnya Karin ini sepertinya punya ini ya, punya bisnis juga yang berhubungan dengan ini. Adakah tips untuk masuk Etsy untuk newbie di online shop? Ikutin aja, jadi coba aja bikin di sana, terus ya coba aja sih bikin di sana, make sure semua infonya detail, terus kan di situ pakai kayak Google kan, kayak ada search engine, orang kalau mau beli juga masukin misalnya apa ini kan yang Karin jual ini ya, natural dye, indigo, terus shibori, leather, kain, shawl, masker, jadi coba bikin kayak gimana caranya supaya Karin bisa muncul kalau orang search itu Karin langsung muncul duluan. Karena kan kayak kita kalau search kalau di Google gitu kan muncul page pertama, page kedua, page ketiga gitu. Kita maunya masuk di page pertama gitu. Jadi biasanya selengkap mungkin kayak apa ini namanya ya, kayak core judul dari listingnya Karin itu sebanyak mungkin kayak jelas, kira-kira orang kalau nyari langsung ketemu gitu. Oke. Jadi biar kalau misalnya ada orang cuma cari satu kata ini, namanya brand kita tetap keluar gitu ya? Iya. Karena itu sudah kayak detail gitu ya isinya itu. Iya, kalau dulu saya sih belajar, coba aja buka Etsy, terus coba search barang yang kira-kira mirip kita, yang Karin jual gitu. Nanti kira-kira kita bisa nyontoh mereka yang keluar pertama duluan apa, coba aja pakai namanya mereka. Bukan brandnya mereka ya. Yang maksudnya kata-kata apa yang mereka pakai untuk jadi judul listingnya mereka gitu. Oke. Ya itu udah bagus sih. Kalau jualan online harus begitu memang ya. Untuk ini ya, meningkatkan SEO ya itu ya. Iya, terus bisa ini sih kayak ikut mereka ad-nya mereka juga. Itu bayar kayak yang per klik gitu loh. Oh iya. Jadi kalau ya kita lumayan kan brandnya kita muncul, tapi kalau nggak ada orang klik ya udah kita ngebayar. Tapi paling nggak orang udah lihat, oh ada toko ini nih gitu. Ada barangnya yang kayak gini. Paling nggak keluar fotonya kan. Jadi kan paling nggak orang pernah lihat. Oh, itu daftar lagi ya, Wi ya? Kalau untuk ad per klik gitu ya? Iya. Ya itu boleh itu dijadikan preference untuk iklan ya? Preference untuk iklan. Ada pertanyaan lagi, ini kita minta waktu sedikit ya, Wi ya? Gak apa-apa ya? Gak kemalaman ya? Ada Kairun Najah Amalia. Halo Kak, kalau boleh tahu jenis batik Kakak jual tuh apa?
Oke, jenis batiknya. Kemudian fashion item seperti apa yang laku di luar negeri kalau di bisnis kakak ini? Jadi mungkin yang paling laku kali ya, apa sih? Kayak hot item gitu. Oke. Kalau suka, maksudnya saya dari dulu batiknya selalu batik tulis atau batik tulis sama cat, yang kombinasi batik tulis sama batik cat gitu. Karena banyak sekali yang jual batik print, tapi ya namanya batik print itu bukan batik berarti. Walaupun saya bisa jual lebih murah dan orang sini nggak ngerti, orang sini nggak ngerti kalau kita nggak jelasin, oh ini yang print-printan, ini yang pakai tangan, orang nggak ngerti, tapi ya kembali kepada hati nurani. Jadi kalau saya tetap pakai batik tulis sama cap. Terus saya sekarang yaitu masuk ke ranah apa itu pewarna alami biasanya. Tapi kalau asal dan batiknya dari mana-mana, dari berbagai macam. Yang pokoknya saya lihat ini bagus, ini kira-kira cocok, bisa dijual di sini. Yang saya juga biasanya ngeliatin arti-arti, kan batik ada macam-macam ya artinya. Ada yang biasanya dibuat pengantin, ada yang buat dikasihin ke anak cucu, kayak gitu-gitu. Saya suka cari detail arti-artinya. Terus ya, ini juga kasih kayak pemaknaan gitu ya dari itu ya? Ya, biasanya gitu. Orang sini suka sih. Oh, dikasih gitu ya? cerita gitu suka. Oh, kayak filosofi gitu ya? Iya. Oh, iya. Jadi kalau mungkin Weni lihatnya dari motif dulu pertama, kemudian lihat dari artinya, dan ada membuat cerita gitu ya? Warna juga ya? Warna juga. Oh, hot itemnya apa, Hui? Oh, hot item. Iya. Karena saya ini kan sangat detail kan. Maksudnya itemnya kayak saya ada aksesoris wanita, kayak ada dompet, kalung, ada karet rambut, ada yang buat cowok dasi. Jadi sekarang penjualan kalau yang paling besar itu buat saya itu dasi sama karet rambut cewek. Lucu ya, karet rambut cewek. Nggak kepikiran loh kita bikin karet rambut cewek dari batik. Ya, saya tahu sih itu, maksudnya itu kan kayak sepele kan, maksudnya it's not, bukan hal yang fancy untuk dijual, tapi itu menghasilkan uang, jadi ya dijalankan dan orang suka. Itu menariknya ya, jadi kelihatannya kita nggak kepikiran gitu. Kita nggak kepikiran hal-hal ternyata sedetail itu, maksudnya apa ya, mungkin kalau orang bilang sepele itu gitu ya, tapi ternyata itu malah jadi hot item gitu ya. Jadi menarik sekali ya, bakal nggak stabil. Oke. Iya, itu jadi boleh nih jadikan inspirasi kita kalau mau jadi fashion designer. Itu nggak melulu loh, cuman bisanya aku mikir baju aja gitu. Enggak, lu banyak loh sebetulnya di sekitar kita yang bisa kita pakai ini. Oke, mungkin ada satu pertanyaan lagi yang terakhir kali ya. Dari Karin lagi. Mbak Weni, produksi desain batik tulis kreasi sendiri di US apa kirim batik yang diproduksi di Indonesia? Maksudnya dari Indonesia atau produksi sendiri di US gitu? Ya. Saya pernah coba produksi sendiri, tapi susah karena secara cuaca, apalagi saya tinggal di Chicago itu dingin banget. Jadi kayak batik itu proses untuk menggambar malamnya itu susah sekali. Terus yang kedua di sini kalau saya bikin sendiri nggak bisa balik modalnya maksudnya terlalu mahal untuk bisa dijual di sini. Jadi saya bawa dari Indo, biasanya batik-batik Indonesia. Gitu. Ya. Oke. Jadi memang nggak mendukung ya cuacanya ya, Vi ya, untuk bikin batik ya? Untuk di daerah saya iya sih, kayak susah. Nggak kering gitu ya? Bukan nggak kering, terlalu cepat kering. Karena saking, karena dingin kan di sini, kalau ya cenderung ke dingin. Gitu ya, jadi kita ambil dari Indonesia aja ya, lebih ini ya, lebih aman ya mungkin ya, lebih aman dan lebih murah ya. Saya juga mau bantu mereka yang produksi kain di Indonesia, karena kan banyak yang bikin kain di sana
mungkin mereka malah nggak tahu ini kain harus dijadiin apa, gimana cara jualnya. Iya, betul, benar. Jadi membantu lokal sini ya. Ya. Mereka juga menghasilkan kan ya, gitu. Oke, wah, terima kasih banget loh Weni sudah menjawab pertanyaan yang begitu banyaknya. Ini dari teman-temannya juga. Ada satu lagi pertanyaan nih. Oke, oh enggak sih, sudah. Oh, sorry. Oh, boleh juga habis Bori dari Solo Putri. Oh, ini bikin sendiri sih Borinya. Jadi saya lihat-lihat ya. Ya boleh, nanti kita kenalan di belakang layar ya. Sip. Oke, Weni udah malam ya sekarang ya di sana ya, jam 10 ya, betul? Jam 10 lebih 7. Iya, beda 12 jam ya dari kita. Iya, betul. Iya, jadi terima kasih banget loh Weni sudah meluangkan waktunya malam-malam. Sama-sama. Ingatnya udah tidur ya. Besok udah tidur ya. Iya, tidur dari tadi. Boleh. Pinter dia, pinter. Jadi anaknya Weni sama anak saya hampir sama umurnya ya. Jadi nih, ya, aku mengerti perjuangannya Weni juga kan sendiri di sana, ya. Sendiri terus harus ngurus anak, harus kerja juga, itu hebat banget. Semangat pokoknya buat Weni di sana, tetap semangat walaupun bisa dijalani kok ya. Kita kan harus strong ya, We ya. Oke, aku say thank you banget buat Weni. Terus juga untuk waktunya udah diluangkan, kemudian juga sudah mau bantu sharing juga dari cerita-ceritanya Weni yang aku bilang sih sangat menginspirasi buat aku sendiri dan juga buat teman-teman pastinya. Jadi nanti mungkin kapan-kapan bisa ya kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Weni ya. Aku senang banget sih ngobrol sama Weni. Iya, sama. Iya. Oke, untuk hari ini berarti kita akhiri sampai hari ini ya. Nih, terima kasih juga untuk Karin, pertanyaannya banyak nanti. Semoga berguna untuk yang lainnya juga. Iya, semoga hari ini pembicaraan kita juga bisa menginspirasi teman-teman juga ya. Iya. Karena kan kita kepengennya sebenarnya event ini untuk membantu ya, karena kan sebenarnya memang harus diakui dengan pandemi ini ada, mempengaruhi sekali bisnis fashion gitu, dan nggak cuman ini ya, nggak cuman baju sih, semua hampiran ya. Kayak ada beberapa temen di bidang sepatu, kemudian aksesoris juga. Jadi mungkin kayak Weni juga ya, mungkin tapi beda sih aksesorisnya sama Weni. Cuman di situ ternyata ngefek banget loh. Mereka pada bingung, maksudnya kayak sekarang itu menurun sekali, bisa sampai 50% menurunnya gitu. Iya. Dan kita nggak bisa kan, masih kayak yang terpaku gitu loh. Aku sekarang kondisi begini terus harus ngapain, diem aja nggak bisa gitu. Jadi di sini kita, event ini pengen membantu teman-teman untuk bisa lebih melihat ternyata banyak loh hal yang bisa kita lakukan. Kemudian kita bisa membuka mindset kita untuk bisa lebih eksplorasi gitu. Jadi di sini sharingnya Weni ini sangat membantu sih, salah satu membantu kita juga untuk bisa berkembang kayak gitu di sini ya. Iya. Terima kasih. Thank you buat Weni ya. Ya udah, selamat malam buat Weni, selamat istirahat. Selamat tidur. Goodbye, sampai jumpa ya We ya. Thank you. Terima kasih semuanya. Ya, thank you semuanya.